Ya, selamat pagi Bapak Ibu, Para Romo, Pandita, Pasaka, Pasika, yang saya hormati, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pertama-tama kami dari Sekretaris Wilayah Sangga Agung Indonesia, Provinsi Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Suci Asada pada hari ini tanggal 5 Juli tahun 2020, di mana ketika kita mengingat hari ini adalah hari yang bersejarah bagi umat Buddha. Terbentuknya Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha, di mana pada waktu itu Buddha membabarkan sutta, Dhamma Cakkappavattana Sutta, pertama kali di Taman Rusa Isipatana kepada 5 pertapa, dan di sanalah akhirnya mereka menjadi biku dan terbentuklah sangga. Maka lengkaplah Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan sampai hari ini kita peringati setiap tahunnya. Maka hari ini adalah hari yang bersejarah dan kita wajib bersyukur karena Sang Buddha sudah membabarkan apa yang beliau telah peroleh melalui pengalaman batinnya sendiri, mencapai pencerahan, enlightenment dengan cara beliau sendiri, dengan usaha sendiri. Ya. Dan kita hanya menerima hasilnya, apa yang telah beliau peroleh. Beliau telah menunjukkan kepada kita, inilah cara menuju lenyapnya penderitaan, menuju lenyapnya kekotoran batin yang beliau ajarkan. Ya. Tetapi pada hari ini saya tidak membahas tentang Dhamma Cakkappavattana Sutta. Yang saya bahas pada hari ini adalah tentang meditasi Buddhis. Saya akan sharing atau berbagi tentang meditasi, di mana pada hari ini meditasi sering disebut dengan mindfulness, atau samadhi, atau semedi, atau bhavana, eling lawan waspodo, atau sati sampajana, dan lain sebagainya. Banyak istilah-istilah yang digunakan ya, pada masyarakat umum. Namun pada hari ini yang kita bahas adalah metode atau bhavana yang diajarkan oleh Sama Sambuddha ya, atau oleh Buddha Gautama itu sendiri. Ada 2 metode yang digunakan, yaitu samatha dan vipassana. Langsung saja kita masuk pada metode yang pertama, yaitu dalam Dhammapada ayat 33 dikatakan pikiran itu sungguh tidak tetap dan berubah-ubah, sukar dikendalikan dan sulit dijaga. Orang bijak meluruskannya, seperti pembuat panah meluruskan sebatang anak panah. Jadi seorang Mingyur Rinpoche mengatakan bahwa pikiran itu diibaratkan seperti monkey, seperti monyet ya, melompat ke sana, melompat ke sini ya. Kalau Anda lihat film Sun Gokong, di mana Sun Gokong itu tidak bisa diam. Lompat ke sana kemari ya. Dan pikirannya senantiasa gelisah ya. Takut, khawatir, cemas dan lain sebagainya. Maka itu diibaratkan pikiran seperti itu, maka kita perlu mengamati ya, melihat dengan penuh kesadaran, dengan awareness. Apa itu pikirannya? Apa itu kekotoran batinnya? Maka kita perlu mengamati, mewaspadai ya, dengan penuh kesadaran atau awareness. Lanjut, pikiran itu sungguh sulit, liar dikendalikan. Ya. Dengan keyakinan, teguh mengikuti ajaran mulia, kita harus berusaha melatih pikiran sehingga kebijaksanaan kita menjadi sempurna. Orang yang tidak mengenal ajaran mulia termasuk guru-guru lain yang tidak menguasai meditasi, sehingga pikirannya selalu goyah, tidak memiliki kebijaksanaan yang sempurna. Maka pikiran itu perlu dilatih, perlu diamati, perlu disadari. Sehingga pikiran yang dilatih, yang diamati atau disadari,
maka kita akan tahu ketika kekotoran batin itu muncul. Di antaranya loba, dosa, dan moha. Ketika secara kontinu terus-menerus kita amati, maka kekotoran batin semakin sedikit demi sedikit akan lenyap, akan pudar, dan bersih dari batin kita. Itulah yang disebut dengan samatha dan vipassana. Dalam bahasa Pali disebutkan bhawana, yang artinya pengembangan, ya, dan jhana atau dhyana. Samadhi memusatkan pikiran pada satu objek yang tunggal dan baik. Maka dikatakan samadhi adalah melatih, mengamati satu objek secara terus-menerus. Ya. Misalnya ketika kita mengamati masuk dan keluarnya nafas, objek nafas, anapanasati, secara kontinu, maka itulah disebut dengan samatha bhawana. Tidak mungkin menguasai samadhi tanpa menguasai sila, tidak mungkin menguasai kebijaksanaan tanpa menguasai samadhi. Jadi dasar atau fondasi dalam berlatih meditasi adalah sila, pengembangan etika atau moralitas, atau Pancasila Buddhis. Itulah adalah dasar menuju meditasi. Dengan sila yang baik, dengan moralitas yang baik, dengan etika yang baik, kita akan mudah berlatih konsentrasi, berlatih fokus pada satu titik. Sehingga dengan konsentrasi yang mudah, konsentrasi yang gampang, fokus, maka kita akan menuju tahapan-tahapan meditasi berikutnya. Lalu ada perbedaan antara samatha dan vipassana. Disinilah dibabarkan perbedaan tersebut, diantaranya objek, tujuan, dan pencapaian jhana. Dalam samatha, objek yang digunakan ada 40 macam objek, sedangkan vipassana ini objeknya adalah batin dan jasmani. Itu disebut dengan nama dan rupa. Lalu tujuan samatha bhawana adalah untuk mencapai ketenangan, sedangkan vipassana untuk mencapai pandangan terang. Kemudian dalam hal jhana, dalam metode samatha ada 4 tingkatan jhana, sedangkan vipassana itu tidak ada. Karena vipassana tujuannya mencapai pandangan terang. Lalu yang dikatakan jenis-jenis meditasi ada 3 di sini, yaitu perhatian benar atau disebut dengan samasati, kemudian pandangan benar atau samaditi, kemudian samadhi yang benar atau sama samadhi. Jadi ketika 3 hal ini dikembangkan dengan baik dan benar, maka inilah yang dikatakan dengan meditasi, mindfulness atau bhawana tadi, ya, dengan melengkapi perhatian benar, pandangan benar, dan samadhi yang benar. Dalam vipassana ada 4 landasan perhatian murni, yaitu landasan tubuh atau kaya anupassana, yang kemudian yang kedua yang disebut dengan landasan perasaan atau wedana anupassana, yang ketiga landasan pikiran atau citta anupassana, yang keempat landasan dhamma anupassana atau isi mental itu sendiri. Ini menurut Satipatthana Sutta, ya. Ada 4 landasan perhatian murni dalam vipassana, maka disebut juga dengan nama dan rupa, atau batin dan jasmani. Inilah menjadi objek dalam vipassana. Lalu samatha dan vipassana atau disebut juga dengan ketenangan dan wawasan. Sang Buddha dikatakan telah mengidentifikasi 2 kualitas mental yang penting yang muncul dari praktik meditasi yang sehat. Ketentraman atau ketenangan, atau disebut juga dengan samatha, yang memantapkan, menyusun, menyatukan, dan memusatkan pikiran. Wawasan atau vipassana memungkinkan seseorang untuk melihat, mengeksplorasi, dan memahami pembentukan fenomena yang terkondisi berdasarkan pada 5 kelompok. Ya. Kemudian ada 5 rintangan atau panca niwarana dalam pengembangan samatha dan vipassana. Di antaranya yaitu nafsu keinginan atau kama canda. Jadi nafsu keinginan adalah salah satu rintangan dalam menghadapi samatha dan vipassana. Kemudian yang kedua, itikat yang tidak baik atau niat yang jahat, disebut juga dengan vyapada. Yang ketiga,
kemalasan atau kelesuan ya, disebut dengan tinamida. Jadi orang yang tidak punya motivasi, malas, ya lesu, letih, tidak punya niat untuk berlatih, maka itu adalah masalah, rintangan dalam menghadapi meditasi. Yang keempat, kegelisahan, kekhawatiran atau udaca kukuca ya. Jadi orang yang khawatir, gelisah, takut, cemas itu salah satu rintangan dalam meditasi. Kemudian yang kelima adalah keraguan-raguan atau wicikica. Ketika seseorang meragukan ajaran Buddha, apakah meditasi ini bisa membawa pencerahan? Apakah meditasi ini bisa membawa ketenangan? Nah, dia masih meragukan ajaran Buddha itu sendiri atau metode yang telah diajarkan oleh Buddha. Nah, itu semua adalah rintangan batin dalam menghadapi meditasi. Kemudian yang Arya Ananda melaporkan bahwa orang-orang mencapai tingkat kesucian arahat menggunakan samatha dan vipassana melalui salah satu dari 3 cara berikut. Yang pertama, mereka mengembangkan samatha lalu vipassana. Yang kedua, mereka mengembangkan vipassana lalu samatha. Sedangkan Nikaya mengidentifikasi bahwa mengejar vipassana dapat dilakukan sebelum mengejar samatha. Beragam praktek yang berorientasi vipassana tetap harus didasarkan pada pencapaian stabilisasi konsentrasi akses. Ya. Kemudian yang ketiga, mereka mengembangkan samatha dan vipassana secara tandem atau secara berbarengan, ya, secara bersamaan. Seperti misalnya memperoleh jhana pertama dan kemudian melihat 3 tanda keberadaan dalam kelompok terkait sebelum melanjutkan ke jhana kedua. Ya, jadi bisa samatha lalu vipassana, bisa juga vipassana lalu samatha, atau secara berbarengan samatha dan vipassana. Itu semuanya tidak ada yang salah dan bisa dipraktekkan secara berbarengan. Ya. Dalam kitab komentar Pali, seorang Buddhaghosa, seorang biku terkenal, menguraikan 40 subjek meditasi sebagai berikut. Yang pertama, kasina. Ya. Ada 10 kasina, yaitu bumi, air, api, udara, biru, kuning, merah, putih, cahaya, dan ruang yang terbatas. Kemudian 10 jenis kekotoran, kembung, memar, nanah, luka, gigitan, yang tercecer, yang teriris dan tercecer, pendarahan, penuh cacing dan tengkorak. Ini adalah objek asubha, ya, menggunakan mayat, ya, jenazah yang sudah busuk, ya, yang sudah pecah, lalu direnungkan. Ya. Jika seseorang mempunyai nafsu raga, ya, nafsu keinginan yang kuat, cenderung pada kekotoran batin, maka dia perlu mengembangkan metode ini, ya, menggunakan objek asubha atau mayat tadi. Dengan merenungkan mayat yang sudah bengkak, yang membiru, pecah, lalu bernanah, berair, lalu dimakan belatung, cacing, burung gagak, lalu berurai, proses kembali ke tanah dan lain sebagainya. Maka dengan merenungkan itu secara kontinu terus-menerus, maka akan mengurangi nafsu keinginan atau kama canda tadi, ya, nafsu ragawi kita. Kemudian 10 memoir, ya, Buddha, Dhamma, Sangha, kebajikan, kemurahan hati, kebajikan dewa, kematian, tubuh, nafas atau anapanasati dan kedamaian. Kemudian yang keempat, 4 kediaman Brahma, metta, karuna, mudita, dan upeka. Yang kelima, 4 keadaan non-material, ruang tak terbatas, persepsi tak terbatas, ketiadaan dan bukan persepsi maupun non-persepsi. Yang keenam, 1 persepsi, penolakan dalam makanan. Nah, ini disebut juga dengan ahara patikulasanya. Ya, dengan saya pernah melihat dulu di Ampel Boyolali, di mana Pak Katman, mantan Samanera Katacito, mengajarkan kepada murid-muridnya untuk menggunakan makanan, ya, setelah dimakan lalu dimuntahkan, dimakan lagi, dimuntahkan, dimakan lagi, dan itu sambil direnungkan, ya, sambil merenungkan objek tersebut, ya. Sehingga salah satu objek meditasi disebut dengan ahara patikulasanya. Kemudian yang ketujuh, 1 penentu, yaitu 4 elemen. Ya. Ini dari kitab komentar Pali atau Visuddhimagga yang ditulis oleh seorang Buddhaghosa.
Lalu dalam tradisi Theravada ada guru-guru meditasi terkenal di zaman modern ini. Yang pertama yaitu Mahasi Sayadaw dengan metode Burma atau Myanmar. Seorang guru meditasi terkenal, guru dari yang Arya Asin Jinarakita atau Sukong. Kemudian yang kedua Ledi Sayadaw, beliau juga terkenal di Myanmar. Kemudian yang ketiga adalah Pak Auk Sayadaw, terkenal sekarang, lagi booming dengan metodenya. Lalu di Thailand ada Thai Forest Tradition, Ajanman Buddhidato. Beliau ini terkenal seorang meditator ulung, ya, seorang biku dutangga atau biku hutan yang berlatih dengan keras hingga dipercaya mencapai tingkat kesucian arahat dan beliau memiliki banyak reliknya setelah dikremasi. Lalu kalau Anda melihat foto ini atau gambar ini adalah seorang pesepak bola yang bernama Erling Braut Haaland atau dipanggil dengan Haaland, di mana sebelum berlatih sepak bola dia selalu melakukan meditasi. Karena beliau katakan dengan meditasi saya bisa mencetak gol-gol yang indah. Jadi dengan meditasi dia bisa tenang menghadapi gejolak dalam pikirannya sehingga dia bisa melakukan gol-gol dengan baik. Nah, itu dia butuh ketenangan sebelum berlatih sepak bola. Lalu dalam Buddhisme Mahayana ada berbagai macam metode meditasi, yaitu meditasi dalam aliran tanah murni, kesadaran Buddha Amitabha, darani kelahiran kembali tanah murni, metode visualisasi, meditasi dalam aliran Zen, merujuk pada sifat pikiran, kisah Buddha Sakyamuni yang mengangkat bunga secara diam-diam, dan Mahakasyapa tersenyum karena ia mengerti. Jadi pada suatu ketika Buddha menggunakan sekuntum bunga, lalu hanya yang Arya Mahakasyapa mengerti karena dia merenungkan tentang ketidakkekalan atau anicca, perubahan itu sendiri ya. Dari bunga yang kuncup ya, lalu mekar, lalu setelah mekar menjadi layu dan akhirnya hancur mati. Dengan mengalami proses merenungkan proses tadi, beliau memahami ya, proses perubahan anicca tadi. Ya. Lalu meditasi dalam aliran Tiantai, kemudian samatha vipassana Tiantai. Lalu meditasi dalam Buddhisme Vajrayana, tujuan dari ajaran Mahamudra dan Dzogchen masing-masing diajarkan oleh Kagyu dan Nyingma. Garis keturunan Indo-Tibet dan atau Buddhisme Vajrayana masing-masing. Untuk membiasakan seseorang dengan sifat pikiran utama yang mendasari semua eksistensi atau dharmakaya. Kemudian dengan bermeditasi dalam persatuan dengan dharmakaya, seseorang secara bertahap melewati tiap-tiap 10 bumi sampai mencapai pembebasan dari samsara dan karma. Kemudian masa awal praktek bersama dalam aliran Nyingma dan Kagyu dalam Buddhisme Tibet disebut Ngondro, yang melibatkan visualisasi, pembacaan mantra, dan praktik sadhana, dan banyak sujud. Jadi dalam tantra itu ada latihan bernamaskara dengan mengucapkan Om, Ahum, lalu tubuhnya di total ya, bernamaskara dengan menggunakan seluruh tubuh ya, sambil telungkup ya. Jadi bisa juga disebut dengan Sanpu Ipai ya. Jadi dalam 3 langkah 1 namaskara. Dan itu dengan tekad yang kuat ingin membersihkan kekotoran batin ya, sambil bernamaskara, mengucapkan mantra dan lain sebagainya. Ya. Lalu ini adalah guru-guru terkenal. Mereka adalah perumah tangga yang mengajarkan meditasi. Di antaranya ada Goenka, Jack Confield ya. Lalu ada John Kabat-Zinn dan lain sebagainya. Mereka ini adalah guru-guru meditasi terkenal, seorang perumah tangga dan mengajarkan kepada orang lain. Dan ada yang menulis buku-buku juga ya tentang meditasi. Lalu ada 7 macam meditasi, yaitu kembangkanlah meditasi cinta kasih atau metta, maka itikat jahat akan lenyap. Kembangkanlah meditasi belas kasihan atau karuna, maka kekejaman akan lenyap. Kembangkanlah meditasi simpati atau mudita, maka antipati, ketidaksenangan terhadap keberhasilan orang lain akan lenyap. Kembangkanlah meditasi keseimbangan batin atau UPK, maka kebencian akan lenyap.
Kembangkanlah meditasi dengan objek menjijikkan atau asubha, maka nafsu keinginan akan lenyap. Kembangkanlah meditasi pada objek ketidakkekalan atau anicca. Rahulah dengan demikian kesombongan diri atau keakuan akan lenyap. Kembangkanlah meditasi pada objek keluar masuknya nafas atau anapanasati. Rahulah perhatian pada keluar masuknya nafas ini bila dilatih dengan sungguh-sungguh dan teratur akan memberi banyak manfaat. Jadi ini menurut Majjhima Nikaya 61 dan 62. 7 macam meditasi ya, dengan menggunakan objek metta, karuna, mudita, dan UPK, lalu asubha, ada perenungan terhadap anicca, ya, lalu anapanasati. Sekian yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat merayakan Hari Suci Asada. Semoga kita semua memperoleh manfaat di hari ini, mendengarkan Dhamma pada saat yang sesuai adalah berkah utama menurut Manggala Sutta. Ya. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang Bapak Ibu luangkan pada pagi hari ini mau mendengarkan Dhammadesana dari saya. Semoga bermanfaat dan memberi motivasi bagi kita semuanya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia sampai sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.